Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumut bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Sering cekcok, seorang oknum TNI di Kota Medan diduga menganiaya istrinya hingga tewas. Kebakaran hebat melanda pabrik minyak goreng PT Agro Raya Mas di Kelurahan Seimati, Kecamatan Medan Labuan, Kota Medan. Selidiki beras oplosan, petugas gabungan lakukan inspeksi mendadak ke pasar dan grosir beras di Kota Medan. Kita ke informasi pertama. Seorang oknum TNI di Kota Medan diduga cekcok dengan istrinya hingga berujung dengan penganiayaan. Sang istri akhirnya meninggal dunia ketika dalam perjalanan ke Rumah Sakit Latersia, Kota Binjai. Rabu pagi, warga Jalan Perintis Kemerdekaan Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang dikejutkan dengan peristiwa memilukan yang diduga melibatkan seorang oknum TNI aktif yang bertugas di Detasmen Markas Denmak Kodam 1 Bukit Barisan. Menurut informasi dari warga, sebelumnya terjadi cekcok antara keduanya hingga korban yang berlumuran darah berteriak meminta tolong kepada warga. Menurut informasi dari warga, sebelumnya terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga korban yang berlumuran darah berteriak meminta tolong kepada warga. Warga yang melihat langsung membawa korban ke Rumah Sakit Latersia, Kota Binjai. Namun dalam perjalanan, akhirnya korban yang diketahui bernama Ayu meninggal dunia. Sementara pelaku Sermate DA masih dalam pengejaran petugas. Tim Inafis Polrestabes Medan dan Pomdam 1 Bukit Barisan kemudian melakukan olah TKP serta mengamankan sejumlah barang bukti untuk penyidikan. Petugas juga melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku. Kapolsek Medan Sunggal menyatakan penanganan kasus ini diserahkan ke Denpom Kodam 1 Bukit Barisan karena terduga pelaku merupakan anggota TNI aktif. Informasi yang kita terima dari masyarakat bahwa itu ada kejadian masyarakat yang korban bunuh. Berdasarkan informasi tadi, kita lakukan pengecekan ke TKP, kemudian selanjutnya karena ini dilanjutkan apalah dengan kawan-kawan udah lihat lah itu semua selesai di sana gitu ya, itu aja. Pelakunya anggota TNI, benar ya Bang? Ya, nanti juga dicek lebih lanjut. Oke. Berarti nanti ke depan kita akan berkoordinasi dengan Kodam. Iya. Belum ada keterangan resmi terkait peristiwa yang diduga dilakukan oleh oknum TNI ini. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Setelah menjalani autopsi di Rumah Sakit Julham Kota Binjai, istri seorang oknum TNI yang dianiaya suaminya sendiri hingga meninggal dunia dimakamkan di pemakaman Kecamatan Binjai Timur Rabu sore. Menurut keluarga, korban mengalami pendarahan akibat luka tusuk. Rumah duka. Setelah diautopsi di Rumah Sakit Julham Kota Binjai, jenazah Ayu, korban penganiayaan oknum TNI Sermate DA, yang tak lain adalah suaminya sendiri, diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Jasad Ayu kemudian dimakamkan di pemakaman Kelurahan Sumberkarya, Kecamatan Binjai Timur, tak jauh dari rumah orang tua korban. Isak tangis keluarga korban Ayu atau Astri Agustina Ayu Yolanda mengiringi jenazah korban hingga ke lokasi pemakaman. Personil Pomdam 1 Bukit Barisan juga turut hadir dalam prosesi pemakaman ini. Menurut kakak korban, pelaku dan korban sudah menjalani pernikahan selama 14 tahun dan dikaruniai 4 orang anak. Sebelum kejadian, anak korban tinggal dengan ayahnya di Desa Sei Semayam, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Sementara korban sejak 3 bulan terakhir tidak lagi satu rumah dengan pelaku karena sering bertengkar dengan berbagai masalah termasuk ekonomi. Pada Rabu pagi 23 Juli saat korban akan mengantarkan anaknya ke sekolah, korban diserang pelaku dengan menggunakan sangkur. Korban kemudian mengalami luka tusuk di sekujur tubuhnya. Meski sempat dibawa ke rumah sakit, namun akhirnya meninggal dunia ketika dalam perjalanan. Harapan kami si pelaku agar dihukum sesuai dengan apa yang telah dibuatnya kepada adik kami dan dihukum seberat-beratnya yang sepantasnya apa yang terjadi. Dan satu lagi, ini almarhumah juga meninggalkan 4 orang anak yang masih kecil-kecil yang butuh biaya untuk sekolah segala macamnya agar diperhatikan oleh instansi terkait.
Bang, bisa diceritakan sedikit bang kronologisnya bang yang abang tahu lah. Ya, setahu saya tadi si Ayu sekitar pukul 7 ke rumah mertuanya, tempat tinggal orang sebelumnya juga, di daerah Semayang, untuk mengantarkan anaknya yang TK pergi ke sekolah. Saat dia jemput anaknya itu tiba-tiba si pelaku langsung menyerang dengan pisau sangkurnya di depan si anak. Bang, ini Di lehernya ditikam. ada berapa banyak luka bang? Kalau dari yang saya dengar di rumah sakit umum tadi ada 12 liang cucukan. Tapi yang paling parah itu yang di leher katanya. Yang paling parah di leher. Informasi terakhir menyebutkan Pomdam 1 Bukit Barisan sudah menangkap pelaku saat akan melarikan diri keluar kota melalui Bandara Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang. Keluarga korban berharap pelaku dihukum dengan hukuman yang seberat-beratnya. Muhammad Hamdani melaporkan dari Binjai. Kebakaran hebat terjadi di pabrik minyak goreng di Kelurahan Seimati, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan pada Rabu sore. 20 mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi kebakaran untuk memadamkan api. Kobaran api dan gumpalan asap hitam menyelimuti pabrik minyak goreng PT Argo Raya Mas di Kelurahan Seimati, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan. Kebakaran yang terjadi pada Rabu sore pukul 16 itu mengakibatkan ratusan karyawan berhamburan keluar pabrik untuk menyelamatkan diri. Diduga api berasal dari salah satu gudang penyimpanan bahan yang telah jadi atau biasa dijadikan tempat pengapakan bungkus karton minyak goreng. Kapolsek Labuhan mengatakan untuk penyelidikan awal tak ada korban jiwa. Terjadi kebakaran di PT Agro Raya Mas di lingkungan 17 Seimati. Tadi kejadian awal itu pukul 16 kita langsung turun TKP ya. Tapi melihat situasi sampai sekarang ini pukul 17.59 masih belum bisa kita padam, masih proses ya. Jadi sudah kita hubungi tadi pemadam kebakaran. Itu sebanyak hampir 20 mobil itu masuk. Pak, untuk sekarang Pak bagaimana kondisinya Pak? Karyawan-karyawan seperti apa Pak? Kalau karyawan tadi sudah kita lakukan himbauan untuk segera mengungsi, kemudian mengambil barang-barang yang penting segera diungsikan. Jadi karyawan sudah diungsikan, tinggal gedung lah yang kita indikan evakuasi dari situ. 20 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi kebakaran untuk memadamkan api. Kerugian akibat kebakaran ini diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Api yang membakar pabrik minyak goreng milik PT Agro Raya Mas di Kelurahan Seimati, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, hingga Kamis dini hari belum juga padam. Kobaran api yang awalnya hanya membakar isi gudang tempat penyimpanan karton meluas hingga ke seluruh pabrik. Dari rekaman kamera udara pada Kamis dini hari, terlihat kobaran api masih membubung tinggi dengan asap hitam pekat. Kebakaran yang terjadi hari Rabu sore sejak pukul 4 sore itu semakin meluas hingga ke seluruh gedung yang ada di pabrik minyak goreng milik PT Argo Raya Mas, Kelurahan Seimati, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan. Banyaknya bahan yang mudah terbakar dari dalam pabrik mengakibatkan petugas pemadam kebakaran kesulitan untuk memadamkan api, meski ada tambahan 10 mobil pemadam kebakaran diturunkan untuk memadamkan api. Total mobil pemadam kebakaran yang sudah diturunkan mencapai 30 unit milik pemerintah Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Selain kobaran api yang semakin meluas, suara ledakan dari dalam pabrik sempat terdengar beberapa kali. Warga pun mulai khawatir kobaran api akan menyambar rumah mereka. Pabrik sebesar ini yang kita sayangkan itu tidak memiliki fasilitas pemadam kebakaran, hidran, ya, kemudian akses jalan. Ya, ini tidak bisa dilalui oleh pemadam kebakaran dua selisih. Jadi kalau ada yang masuk harus berhenti baru bergantian begitu. Jadi sehingga untuk memadamkannya memang cukup lama ya. Api masih tinggi. Jadi harapannya pabrik sebesar ini yang di tengah masyarakat ini harusnya
amdalnya fasilitas pemadam kebakarannya harusnya diperhatikan. Nah, ini sekarang masyarakat ini udah berdebar-debar ini. Kalau angin kencang, ini rumah-rumah yang ada di sekitar pabrik bisa ikut terbakar. Jadi kita harapkan ya bisa segera kita padamkanlah. Sejauh ini tak ada laporan adanya korban jiwa akibat kebakaran tersebut. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Api yang membakar pabrik minyak goreng milik PT Agro Raya Mas di Kecamatan Medan, Labuhan Kota Medan akhirnya berhasil dipadamkan pada Kamis pagi. Petugas masih menyelidiki apa penyebab terjadinya kebakaran tersebut. Kamis pagi menjelang subuh, api yang membakar pabrik minyak goreng milik PT Agro Raya Mas sejak Rabu sore akhirnya berhasil dipadamkan. Proses pemadaman berlangsung cukup lama karena banyaknya bahan di dalam pabrik yang mudah terbakar sehingga menghanguskan hampir seluruh ruangan yang ada di area pabrik yang berlokasi di Kelurahan Saimati, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan itu. Setelah padam, petugas melakukan pendinginan di area pabrik yang terbakar. Belum diketahui secara pasti apa penyebab kebakaran tersebut. Namun berdasarkan pemeriksaan saksi, api berasal dari salah satu gudang penyimpanan karton yang digunakan untuk membungkus minyak goreng yang sudah dikemas plastik. Api sudah dapat dipadamkan, namun masih sebagian kita dengan damkar melakukan pendinginan untuk bara-bara apinya. Jadi situasi kondisi sampai saat ini api sudah padam. Tinggal asap saja Pak ya? Tinggal asap bara-bara untuk pembersihan daripada damkar. Apa sampai saat ini sudah tahu Pak titik pasti dari api awal berasal? Hingga sampai sini belum. Nanti dari Inafis kita yang melaksanakan cek TKP nanti. Jadi kita belum bisa mengetahui titik asal api. Bagian apa saja Pak yang terkena kebakaran? Yang terbakar ini catatan yang kami ini ada beberapa tempat yang terbakar, diantaranya filling namanya, pengantung minyak yang ada di Kejereken. Tak ada korban jiwa akibat kejadian ini, namun kerugian akibat kebakaran diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan.